Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Pangstuti, NIM 18 205 103. Nah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah manajemen pembiayaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank. Nah, jadi pengawasan aktif itu adalah pengawasan yang dilakukan dengan on the spot, yaitu datang langsung ke usaha debitur. Jadi kita dapat melihat masalah apa yang timbul secara langsung. Kemudian yaitu ada pengawasan pasif. Nah, pengawasan pasif ini adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan oleh debitur seperti laporan keadaan keuangan dari neraca dan laba rugi, kemudian laporan penyaluran keuangan dari mutasi pinjaman, laporan aktivitas yaitu dari keadaan stok dan perkembangan usaha dan sebagainya. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisirnya. Jadi, downgrading risk adalah suatu risiko pembiayaan yang terjadi karena adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, sehingga bank mengalami penurunan peringkat. Nah, dampak dari adanya risiko grading risk ini adalah yang pertama itu ada penarikan besar-besaran dari pihak ketiga. Yang kedua itu ada timbul masalah likuiditas. Yang ketiga, izin dicabut oleh Bank Indonesia. Dan keempat itu akan mengalami sebuah kebangkrutan. Nah, untuk meminimalisirnya, kita itu dapat melakukan penganalisisan 6C dan 7P. 6C ini meliputi yang pertama ada karakter. Nah, karakter itu kita menganalisis bagaimana sih watak dan juga sifat dari nasabah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada capacity, itu adalah menganalisis kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Nah, ketiga ada kapital. Nah, kapital ini menganalisis kondisi keuangan nasabah. Yang keempat ada kolateral. Nah, kolateral ini adalah menganalisis kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit atau anggunan. Yang kelima itu ada condition of economic, menganalisis faktor luar yang mengontrol suatu perusahaan. Yang keenam itu ada compliance, itu menganalisis kepatuhan terhadap hukum dan juga undang-undang yang berlaku. Kemudian mengenai 7P itu meliputi yang pertama itu ada personality. Nah, personality itu kita menilai nasabah dari segi kepribadian dan juga tingkah laku sehari-hari maupun di masa lalu. Kemudian ada party. Nah, party ini itu adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan model, loyalitas dan juga karakter. Kemudian di sini ada purpose. Nah, itu adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang keempat ini adalah prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Kemudian yang kelima ini ada payment, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil. Kemudian yang keenam ada profitability, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Kemudian yang terakhir di sini ada protection. Nah, protection ini itu ada tujuannya itu untuk bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat sebuah perlindungan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Jadi, pembiayaan sindikasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada lead syndication. Nah, lead syndication ini adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Yang kedua ini adalah ada club deal. Nah, club deal ini adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank satu dan yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal usaha. Dan yang ketiga ini ada sub-syndication. Nah, jadi sub-syndication ini adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis antara keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai proses sindikasi. Nah, proses sindikasi yang pertama yaitu melakukan penawaran kredit, kemudian pemberian mandat, kemudian invitation terhadap peserta sindikasi, kemudian penandatanganan perjanjian kredit, kemudian publisitas, dan selanjutnya yaitu barulah dilaksanakan pemberian fasilitas kredit sindikasi.
Kemudian soal yang nomor 4 yaitu apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan. Nah, jadi kewenangan Basarnas ini diatur dalam pasal 1 mengenai peraturan prosedur Basarnas yang meliputi yang pertama itu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5 yaitu bagaimana strategi dalam menghadapi pembiayaan online. Nah, jadi strategi yang dapat dilakukan bank dalam menghadapi fintech atau pembiayaan online ini adalah yang pertama itu think like fintech. Salah satu alasan mengapa startup fintech terlihat gesit, relevan adalah keberaniannya untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, mereka tidak terpaku dengan cara berpikir tradisional sehingga cepat tanggap menangkap dinamika yang terjadi di konsumen. Nah, keberanian ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh para pihak bank dengan melakukan pemikiran tanpa terpaku dengan cara berpikir perbankan tradisional. Dengan begitu, solusi yang hadir pun bisa lebih segar dan cerdas seperti memanfaatkan machine learning untuk customer service. Yang kedua yaitu melakukan embrace new technology atau merangkul teknologi baru. Teknologi yang terus berkembang sebenarnya menawarkan peluang pemanfaatan di industri finansial. Selama ini, hanya fintech yang sigap menggunakan teknologi baru ini, padahal bank pun sebenarnya juga bisa melakukannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu melakukan focus on engagement atau fokus pada keterikatan. Keterikatan nasabah dan bank terbukti memberikan manfaat yang besar. Survei yang dilakukan oleh Gallup menunjukkan bahwa nasabah yang memiliki keterikatan terhadap bank akan menyimpan 37% lebih besar dananya dibanding dengan nasabah yang tidak memiliki keterikatan. Karena itu sangat penting bagi bank untuk bisa menjalin keterikatan tersebut. Nah, bank pun sebenarnya sudah memiliki modal bagus untuk itu, yaitu data nasabah. Dengan melakukan analisis data yang lebih komprehensif, bank bisa mengetahui profil dari tiap nasabah. Berbekal informasi tersebut, bank pun bisa menawarkan produk perbankan yang lebih personal. Yang terakhir yaitu safety first. Nah, modal lain yang dimiliki bank dan tidak dimiliki oleh pembiayaan online adalah kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Modal ini harus dimanfaatkan dengan terus menunjukkan kompetensi dalam melindungi data nasabah.